Pak Ali Tranggada. Pak, saya mau tanya nih sebagai Bapak sebagai owner dari Indonesia Property Watch. Kalau dulu nih ceritanya nih Pak ya. Lokasi gitu kan. Terus tiba-tiba lokasi yang bagus juga bisa nggak sukses loh hari ini loh. Nah, bagaimana nih cerita ini bener apa hoax atau bener nih Pak Ali? Iya, soalnya kan gini, kita tuh selalu kalau ngelihat lokasi itu seakan-akan fisiknya kan Pak ya. Iya. Fisiknya gitu. Jadi lokasi itu ya bagus, aksesnya segala macam, betul, nggak ada yang salah gitu. Lokasi tetap penting. Tapi di lokasi itu ada namanya pasar lokasi. Pasar. Jadi market di lokasi itu kayak gimana? Tetap nyangkutnya ke lokasi kan. Jadi banyak yang pengembang itu pede aja kan, lokasi bagus, tapi ketika dia bangun tidak sesuai market, apakah itu segmennya harganya ketinggian, ya kan pede ya. Lokasi bagus nih, gue nih kan naikin aja, belum tentu juga pasarnya di situ. Betul. Terus juga masalah preferensi konsumen. Desainnya bagus nggak sih yang dimauin konsumen kayak gimana? Itu kadang-kadang miss Pak. Jadi orang selalu berpikir tuh lokasi itu secara fisik dia udah kuasain, tapi ternyata kompleks gitu kan. Kita ngomong perilaku, kita ngomong harga, belum kualitas, belum juga nanti ada siapa sih yang bangun brandnya siapa. Nah itu kan penting juga tuh. Banyak faktor ya. Banyak faktor, betul. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Ya dari dulu sebenarnya kalau dari kami itu selalu mengutamakan research. Ya, data sebelum mengembangkan itu kan sebetulnya kita butuh data gitu. Jadi jangan banyak tiba-tiba salahnya di mana. Salahnya mungkin tadi dia nggak tahu pasarnya di sana itu kayak gimana gitu. Betul. Dari mana datanya? Data ini di Indonesia juga sangat-sangat terbatas, malah boleh dibilang kan susah banget lah gitu cari data. Dari mana datanya? Nah, kami kebetulan masuk di situ gitu loh. Jadi kami support data-data yang terkait properti perumahan lah khususnya, spesialis di perumahan lah. Jadi nanti kita ada profilnya, kita bisa gambarkan seperti apa, yang cocok itu niche-nya di mana. Itu wilayah kan harus ini cocoknya apa. Iya, itu kadang-kadang kan dalam satu persaingan yang masih belum terlalu ketat gitu. Feeling tuh penting kan, Pak? Pengusaha-pengusaha kan kita tahu lah, pengembang feeling semua kan dulu kan. Tapi kalau udah ketat Pak, saling lirik-lirikan, wah ini mesti ada satu yang berbeda. Itu hanya bisa disolusikan kalau mereka ada data. Jadi kan yang bilang kan, siapa yang menguasai data itu menguasai dunia gitu lah. Nah betul. Datanya ini loh Pak. Betul. Saat ini kan banyak yang menganggap data itu kan mahal. Betul, data itu mahal. Tapi kan kalau kita lihat dampaknya ke depan itu bisa lebih bernilai. Nilainya itu mestinya lebih tinggi dari apa yang dikeluarkan kan? Iya betul. Jangan belum lagi nanti ada yang bilang ini kalau kita pakai konsultan gitu ya. Memang sih. Nah ini juga tugas-tugas kita lah Pak. Konsultan properti saat ini kan seakan-akan masih sebagai pelicin Pak. Jadi kan tipis juga orangnya sedikit. Orangnya sedikit betul. Orangnya sedikit, yang berpengalaman konsisten di situ sedikit juga. Dan kadang-kadang dilihat nih sebagai pelicin, ya gue mau ke bank nih gitu kan. Ya kan gitu kan. Tolong dong buat kayak gini bagus. Itu agak nggak sesuai sama hati nurani gitu kan. Ada yang seperti itu ya, silakan aja lah kan, masing-masing punya jalan berbeda kan Pak. Kalau kami kayaknya nggak kesana deh. Kalau kita mau kasih ciptaan satu data yang betul, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Karena kita butuh research, butuh ke lapangan ya kan. Belum ke market intelligence yang kita ke kiri kanan kita tanya-tanya gitu. Itu kan butuh cost gitu. Betul. Tapi yang penting kan cost itu bisa menjadi lebih bernilai ketika itu diterapkan di proyeknya masing-masing gitu loh. Welcome to SOS Podcast. Tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Lanjutan nih Pak. Jadi sebenarnya kan riset itu penting ya Pak ya, supaya jangan salah masuk apalagi di pasar yang kompetitif ya. Apalagi sekarang melemah kan, jadi makin hati-hati orang kan. Nah, ada faktor lain nggak Pak? Banyak pengembang riset kami juga kan memperlihatkan kalau tren marketnya lagi turun Pak ya gitu kan. Itu ada beberapa kemungkinan gitu. Kalau kita lihat nih, isunya kan ada ancaman krisis global. Dampaknya ada nggak? Pasti ada, gitu ya. Tapi secara tidak langsung ke properti. Artinya itu kan nanti akan merembet ke ekonomi ke properti kan gitu kan. Tapi dari data kami Pak, sebetulnya
ancaman krisis global itu tidak terlalu harusnya bisa bisa disiasati lah di Indonesia. Karena kembali lagi yang beli properti itu lokal. Ya. Ketika lokalnya kuat, beli properti akan terus akan beli properti kan. Kebutuhan. Nah, itulah ekonominya sektorilnya itu mesti dijaga, Pak. Ya, sektorilnya. Ya ini politik kan udah selesai ya kan. Tapi jangan salah. Sebagian investor pun saat ini melihat politik itu masih gaduh, Pak. Meskipun pemilu udah selesai nih ya. Tapi si menengah atas ini yang notabene dia punya uang, itu gaduh. Karena gaduh politik dia nahan juga, Pak. Jadi saya lihat gini ya. Coba kita satu-satu nih. Di masyarakat kita tuh ada pembeli itu ada end user, ada investor. Yang 2 miliar ke atas bahkan lebih itu kan sebetulnya investor lah, gitu ya kebanyakan. Untuk anak lah ya. Ya untuk anak, nah atau untuk investasi juga kan. Investasi. Nah sejak pandemi Pak Ismet, setelah pandemi 2022, 2021, 2002, 2003 sampai malah 2024 itu kalau data kami yang jadi primadona itu menengah atas. Menengah ke atas. Yang banyak penjual menengah atas, pengembang juga ikut-ikutan launch produk menengah atas 3M, 5M, 10M. Laku gitu kan. Betul. Tapi ini pengembang ini belum masih terus memproduksi itu, Pak, yang menengah atas ini. Tapi yang konsumen yang menengah atas yang sebagai investasi kan ada batasnya juga. Bukan dia nggak punya uang. Saya beli 3, beli 4. Besok ada launching lagi, saya beli 5. Yang tadi Pak Ismet tadi. Bulan depan nih, misalkan Agustus semester saat depan dah, ada yang mau launching lagi. Dia mau beli lagi nggak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Udah kebanyakan nih kan. Kebanyakan asetnya kan. Bukan nggak punya uang. Kan? Nah, naik harganya nggak. Nah, waktu 5 tahun ini dia mungkin kayak saya udah punya ada 5 gitu. Saya mikir juga nih, apa saya lepas satu ya, ekonomi nggak terlalu bagus. Saya lepas the exit, saya jual satu aja. Makanya kalau kita lihat nih ada kompleks nih, Pak. Di saat yang menengah atas ini nunda sebagian, tapi sebagian lagi tuh melepas exit asetnya. Kan dia bilang udah cuan nih, gitu kan ya. 2 tahun dikit udah cuan nih, daripada ekonomi ini saya pegang cash atau pegang aset, itu terserah masing-masing lah. Karena cash is the king gitu kan ya. Semua lagi pegang aset, Pak, tapi pegang uang. Sebagian dia jual lah gitu lah. Nah di segmen menengah atas kan seakan-akan jadinya kan turun, Pak. Tapi sebenarnya bukan pasarnya ada, uangnya ada, tapi menurun karena peminatnya gaduh politik segala macam. Nah pengembang harusnya mengincar di bawah itu. Ya, let's say 1-2 miliar gitu. 1-2 miliar ini masih primadona, Pak. Karena menengah itu di situ. Meskipun kalau menengah itu misalkan ada yang menunda, tapi kan bapaknya yang tadi investasi, dia nggak investasi yang tadi Pak Ismet bilang. Gue bayarin buat anaknya deh. DP-nya. Nah, di menengah itu kalau kita lihat ya di mappingnya, malah pengembang-pengembang yang masuk di niche celah itu, Pak. 1-2 miliar. Nah, itu naik, Pak. Bagus ya. Bagus. Karena dia bilang memang itu. Yang pasar yang punya daya beli juga kan. Betul. Yang KPR-nya pasti approval. Betul kan, dia punya daya beli atau dibantu orang tua juga kan. Iya, DP-nya dari orang tua kan. Itu kan enak. Tapi dia punya income 15-20 juta kan. Betul Pak, ada gitu loh. Kan? Tapi menengah bawah memang tadi ekonominya kita lagi lesu, itu membuat yang menengah bawah mikir nanti dulu deh. Iya, betul. Dia mikirin makan dulu, sekolah dulu dan lain-lain daripada dia beli properti kan. Tapi sebenarnya ada teman yang bilang gini, Ismet, lu cerita apapun ya kan, yang harus diperbaiki sektor real. Kalau sektor real nggak ada, mau pakai strategi marketing apapun orang nggak bisa spend gitu kan. Nah ini mensiasatinya gimana ya Pak ya? Iya sebenarnya kan gini Pak. Tetap kalau kita bicara sektor real kan masalah daya beli ya. Iya betul. Daya beli. Saat ini kan kita itu terlalu keasikan, pengembang pun keasikan selalu naik harganya. Iya. Jadi gini, kalau kita mau lihat pasar yang betul-betul real, itu pasar second Pak. Pasar second. Ya. Secondary. Karena dia butuh kan. Butuh. Jadi kalau diperhatikan Pak saat ini pengembang terus naikin harga, tapi ketika dia jual secondnya di bawah harga primary. Iya. Gitu kan? Nah, artinya kalau kita lihat sini sebagian besar itu udah over value. Udah ketinggian tadi sektor ini nggak bisa menjangkau harga rumah. Gimana caranya? Sebenarnya kebijakan banyak Pak. Misalkan tadi saat ini pemerintah fokus ke MBR. Dengan kuota RPPP. Tapi dipikirin nggak Pak? Yang menengah ini, yang tadi Pak bilang juga 15-20 juta, itu pasarnya gede loh. Tapi nggak dipikirin pemerintah, jadi dilepas aja. Malah saya bilang,
Kalau yang menengah atas kita nggak usah pikirin lah, ya kan? Yang menengah ini harusnya juga dikasih insentif Pak gitu. Insentif. Bentuknya apa? Bentuknya bisa tadi kalau di FPPP bunganya 5%, oke deh bunganya yang menengah ini anggap 6 atau 7% gitu. Dari bank berarti ya. Dari bank, kan dari pemerintah bank dengan APBN. Bank yang mesti Dengan memperhatikan APBN, ya. dengan APBN pemerintah kan di itu gitu kan di blind di bundling gitu. Terus satu lagi masalah kebijakannya PPNDTP. PPN diperpanjang katanya ya. Berpanjang. Nah, saat ini kan gini Pak, pemerintah ini agak kayak niat enggak niat sih gitu kan. Iya. 6 bulan ya, 6 bulan kemudian setahun deh gitu kan. Dulu kita ngusulin, aduh kenapa sih mesti 6 bulan setahun, lu 3 tahun aja gitu. Atau kalau perlu selama aja gitu kan. Jadi membeli properti nggak perlu PPN. Atau dibatasi misalkan. Hanya rumah pertama kan Pak? Ya, hanya rumah pertama dan sampai 2 miliar misalkan. Bisa kan? Betul. Itu dibebasin PPN. Mau 3 tahun tapi saya usulin udah di sepanjang masa lah kan. Minimal jangan setahun 2 tahun itu kan jadi pengembang juga bingung ya ngatur strateginya ini mau gimana sih, tiba-tiba nanti jangan-jangan nanti kalau nggak diperpanjang tiba-tiba diperpanjang lagi gitu kan. Ini kan jadi bingung gitu market kan. Kalau seperti itu Pak, diskon artinya itu kan bisa membuat daya beli itu semakin bisa mencapai mereka yang penghasilan 15-20 juta dengan kan. kondisi saat ini kan Pak. Iya benar. Betul. Sekarang kan turun nih sebenarnya. Betul Pak. Faktor PPN itu kan pemerintah kita minta diperpanjang untuk yang menengah tadi Pak bilang kan. Dan menurut saya sebenarnya kalau diperpanjang otomatis kan developer jadi tenang, planningnya tenang, terus si konsumennya jadi punya kemampuan daya beli kan. Betul, dia bisa ngukur juga kan. Iya benar kan itu kan. Jadi ya kita berharap untuk bisa dibikin ulang ya Pak ya. Betul. Maksudnya bukan dibikin ulang, maksudnya dievaluasi ulang. Dievaluasi ulang, betul Jangan Pak. sampai 6 bulan sekarang kan. Iya. Ya kita minta deh untuk sekarang ini kan lagi susah nih Pak. 3 tahunnya ke depan kita 2026 masih belum tentu lo bagus loh. 2026, 27 baru setuju. Kita mulai PPN. Saya tuh sebenarnya ada yang mikir gini sih Pak. Sebenarnya kalau saya lihat ya, ini kan ada yang tadi bilang daya beli eksekutif. Betul sih. Cuman marketnya itu sendiri ada problem Pak. Problemnya gini. Pertama tadi ya, saya flashback dikit nih. Yang menengah atas itu kebanyakan pengembang latah buat pengembang produk menengah atas, segmen menengah atas. Tapi pasarnya lama-lama kan mulai menahan. Bukan nggak punya uang, tapi dia nahan. Berarti kan ada penurunan di segmen menengah atas. Di yang menengah Pak, kalau kita lihat coba deh Bapak ke daerah Banten gitu ya, Tangsel dan sekitarnya lah. Rumah yang di launching itu udah di atas 2 miliar semua. Sedangkan daya beli mungkin ada di 1 sampai 2 miliar. Tapi kalau ada konsumen yang datang ke sana bawa uang 1 miliar Pak mau beli rumah, disuruh pulang Pak. Nggak ada soalnya. Karena 2 miliar ke atas. Iya, nah pengembang kan nggak masuk ke sana Pak. Jadi saya bilang ini ada problem juga di market. Ada mismatch kalau istilahnya kan. Nggak match gitu loh Pak. Uangnya 1 miliar ada nggak waktu dia daya beli ada dong 1 miliar Pak uang. Tapi ketika dia mau beli 1 miliar ada nggak? Terbatas. Pengembang nggak main di situ. Kenapa pengembang nggak main di situ? Karena cuannya lebih untung di atas. Ya kan? Kita bicara lagi ke daerah yang timur Jakarta deh, ke Bekasi. Kita hitung-hitung Mbak, di sana itu yang punya penghasilan 500 juta buat beli rumah tuh ada sebetulnya. Kita hitung-hitungan gitu ya. Tapi kalau Bapak ke sana Pak, kita ke sana. Terbatas banget yang 500 juta. Kecuali yang di pojok-pojok ya. Itu. Jauh banget gitu. Betul kan? Sedangkan anak-anak muda nggak mau di pojok-pojok. Nggak mau, nah. Itu juga Pak. Jadi selalu kan mikirnya kan sekarang nih kayak penghasilan untuk MBR dinaikin jadi 14 juta. Ya kan katanya yang rumah subsidi boleh dulu kan 8 juta ke bawah boleh beli rumah subsidi. Sekarang dinaikin 14 juta. Ini ada yang salah nih Pak. Kalau kita bicara udah 14 juta, orang yang 14 juta dia udah karyawan kantoran ini. Dia mau nggak sih beli rumah subsidi? Belum tentu loh. Nah kan? Gengsinya ada kan Pak ya? Nggak mau Pak. Tapi kalau udah dilebarin 14 juta, saya khawatir nanti yang kuotanya tadinya buat 8 juta itu keambil ke sana semua. Habis dong kuotanya Pak. Yang tadi buat betul-betul masyarakat MBR itu jadi keambil. Yang 14 juta tadi belum tentu mau juga gitu. Sedangkan kita bicara yang 15 juta sampai 20 juta yang tadi kita bicara Pak, itu pun banyak yang belum punya hunian loh. Itu nggak dipikirin pemerintah Pak. Coba gini Pak, kenapa pemerintah ceritanya nih ya? Jadi kan sekarang ini yang di atas mulai turun, yang turun mulai turun. Nah sekarang yang turun ke bawah, yang di bawah kan macet nih Pak. Jadi 14 juta itu diharapin
bisa makan juga nih Pak. Jadi betul. Cuman mungkin fasadnya yang dibikin bagus kira nih Pak. Betul atau Pak. Sama gini. Akses transportasinya mungkin. Tapi kan transportasi kan tetap aja Pak. Kita masalahnya dihadapi sama harga tanah yang tinggi. Pemerintah nggak nyediain tanah kok. Pengembang yang cari tanah sendiri kan. Kalau cari tanah sekarang udah tinggi, dia makin jauh susah transportasi. Iya benar. Dan tadi Pak, kalau kita bicara pemerintah hanya melihat masyarakat berpenghasilan rendah aja, kita itu saat ini yang menengah bawah dihadapi sama daya beli yang betul-betul tertekan nih. Iya. Yang tadi kan kita lihat kan, kalau menengah ini masih ada daya beli nih Pak. Dia mau atau enggak gitu kan? Iya. Tapi semakin ke bawah, pemerintah mau kasih insentif gila-gilaan mau apapun, kalau uangnya nggak ada, percuma Pak gitu. Betul. Yang punya daya beli itu sang menengah sama menengah atas. Menengah atas nahan, menengah ini harusnya dikasih insentif. Dikasih insentif. Kaum perkotaan lah yang urban karyawan-karyawan kantor pekerja kantoran itu kan daya belinya masih ada. Kenapa dia mau sewa? Ada yang bilang kan dia nggak mau beli hunian, dia mau sewa. Saya bilang bukan nggak mau sewa loh. Secara manusia Pak ya. Coba ada nggak sih yang nggak mau beli rumah? Nggak ada Pak. Tapi dia kenapa jadi sewa ke kos-kosan gitu, sewa apartemen? Kenapa? Dia nggak sanggup beli. Iya nggak sanggup beli kenapa? Dia frustasi Pak. Nggak ada hunian dekat tempat dia yang sesuai budget dia kan? Nggak ada Pak. Iya betul. Hitung-hitungan deh ya, hitungan Pak ya. Kalau anggap rata-rata nih 10 juta lah, ya 10 juta karyawan kantoran nih 10 juta berarti dia bisa 3 jutaan cicilan sepertiga lah ya 3,5 juta berarti dia bisa nyicil harga 300 jutaan atau 400 jutaan lah ya. Tapi kalau kita tanya di Jakarta dan anggap sampai Tangsel gitu ada nggak sih yang 5 ada terbatas lah gitu ya Pak ya, ada terbatas banget. Belum kalau kita di Banten ada pun pakai tol kereta api jauh gitu kan. Nah nggak ada Pak. Terus dia gimana caranya? Dia kan tetap mau tinggal, dia sewa. Oke, joint income. Ya, joint income suami istri bisa 600-700. Tapi ketika dia joint income, dia udah nikah, dia pasti butuhnya nggak studio lagi. Yang lebih besar. Lebih besar lagi, harganya udah 1 M. Ini Pak, terus ketinggalan gitu. Kalah terus. Nah, sebetulnya yang program 1 juta Prabowo itu bagus. Idenya bagus nih. Kita lagi nunggu realisasinya gimana. Karena 1 juta di perkotaan itu tanahnya di mana? Dulu kita ngusulin kok Pak tahun 2009. Tolong dong BUMN hibahin dong gitu. 3-5% dari tanah idle. Tanahnya idle. Buat kerjasama sama pengembangnya bangun. Bagus idenya. Bagus. Nah, tapi masalahnya kan payung hukumnya belum ada Pak. Si BUMN ketika tolong dong minta 3%-nya tanah you gitu ya di lokasi mana gitu. Direktur BUMN takut Pak tanda tangan Pak. Atas dasar apa? Nggak ada payung hukumnya ya. Iya, BPK, KPK masuk ribet kan Pak. Saya bilang payung hukumnya dibuat dulu, ada aturan yang memperbolehkan dengan kriteria bla 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 bla. BUMN diwajibkan gitu. Diwajibkan. Nah, itu kan dibangun semua Pak. Ini enggak ada. Kepres. Iya, kepres kan supaya lebih kuat kan. Enggak ada Pak. Jadi ini penting loh itu. Jadi memang ada market ini salah nih, fundamental kita udah salah nih. Oke Pak, yang terakhir Pak, ini kan sebenarnya gini, setiap tahun kan IPW ini kan bikin award developer yang berprestasi ya kan. Oh iya. Ini untuk yang tahun ini nih ada kejutan apa nih Pak? Jadi kalau Golden Property Award yang Mas Pais kan itu kan tiap 2 tahun sekali. Tapi yang diselingi sama yang People's Choice itu lebih ke polling. Tapi ini di tahun 2025 ini bertepatan dengan 1 dekade. Udah 10 tahun ternyata Pak gitu kan. 10 tahun artinya ini dari 2015, 2017, 2 tahun sekali Pak ya. 2019, 2021 waktu pandemi, setelah pandemi, 2023 dan 2025. Jadi konsep kita ini kalau dari awalnya kan idealisme kami itu pertama kita mau buat satu award yang memang ada berbasis research Pak. Jadi saya bisa klaim Golden Property Award ini satu-satunya award yang berbasis research. Kita kalau mau research itu mau kasih award itu harus ada researchnya. Harus ada datanya yang bisa menunjukkan dia betul menang, berkualitas gitu ya. Dan satu lagi saya mau membentuk satu ekosistem Pak. Ekosistem itu pasti tidak terlepas dari founder-founder, pengembang-pengembang yang dari dulu udah konsisten mengembangkan properti untuk kemajuan bangsa lah. Nah, di 2025 ini karena 10 tahun kita coba mengangkat konsep the legacy.
Ya legacy dari para tokoh ini, gitu kan. Kita mau undang semua stakeholder yang berkontribusi terhadap bangsa negara ini untuk berkumpul bersama-sama untuk membuat satu visi Indonesia ke depan yang lebih bagus lah, seperti itulah kurang lebih lah. Karena ini momen Pak, momen penting para ini kan ada gap generasi Pak, yang founder itu saya mau coba bisa nggak ya founder ini bisa berkolaborasi dengan yang pengembang menengah atau pengembang yang baru muncul tapi mungkin berkualitas karena kualitasnya udah diuji di Golden Property Award. Ini kita jadi satu yang saling menguatkan lah. Seperti yang sinergi yang Pak Ismet bangun lah gitu. Jadi ini kan acaranya Agustus ya Pak ya? Agustus. Jadi sekarang riset berjalan nih, bekerja sama dengan dengan Rumah 123. Rumah 123 kan untuk nyebarin semua informasi kan. Betul. Kita butuh 6 bulan sampai 8 bulan untuk melakukan riset. Jadi nggak hanya di atas kertas kita nilai selesai, enggak. Banyak ada award seperti itu tapi nggak apa-apa, itu jalannya masing-masing. Tapi saya mau berpegang terhadap sesuatu yang kita kasih award itu harus bernilai Pak. Gitu kan, harus ada nilainya dan kita ada faktanya, ada data gitu ya. Data. Dan kita nggak ada konflik kepentingan sama sekali. Nggak ada transaksional minta award ini menang berapa, nggak ada. Tetap kalau menang ya tetap menang dia gitu. Bukan karena dia punya uang banyak, tapi memang karena dia ada kualitas Pak. Oke, terima kasih Pak Ali. Bisa sampaikan closing statement. Ya sebetulnya kalau riset pasar properti tadi bilang melambat, betul melambat. Tapi itu kan satu siklus yang sebenarnya mesti dilalui kan Pak Ismet. Yang jadi pertanyaan bagaimana kita mengantisipasi itu, bagaimana kita bisa memitigasi resiko supaya nggak terlalu jatuh. Salah satunya memang dengan riset. Studi itu kelihatannya klasik gitu ya, hanya riset, tapi ternyata itu akan bernilai pada saatnya, itu akan menjadi bernilai ketika itu masuk di market. Oh betul ya, gitu. Itu feedbacknya akan luar biasa. Gitu. Tapi tanpa riset, artinya pengembang ini bisa, kalau tanpa riset tanpa arah, dia nggak ngerti mau kemana gitu. Jadi para pengembang itu sebenarnya sangat dibutuhkan research ya. Semata-mata bukan hanya cost-nya, tapi memang nilainya yang kita lihat itu akan didapat dari riset itu. Dan kalau kami boleh sampaikan juga, mungkin yang untuk spesialis perumahan data itu ada di kami, Indonesia Property Watch. Kami udah lama juga, dari tahun 2006 kami coba membuat database perumahan itu gitu loh. Untuk Golden Property Award yang tadi, karena kami udah punya data research, kami ada satu terpanggil juga untuk menyuarakan pengembang mana aja yang betul-betul berkualitas, karena kami datanya ada. Emang tiap tahun atau tiap 2 tahun pasti ada perubahan. Nah, itu yang kita akan nilai dan kita akan menyampaikan ke masyarakat, tidak hanya buat developer juga Pak. Konsumen pun akan ngelihat. Artinya apa yang udah dilihat itu betul-betul berkualitas gitu ya. Konsumen juga nyaman, tenang gitu kan. Di sisi lain pengembang ngelihat dia bangga loh menerima Golden Property Award karena dinilai oleh lembaga independen. Kami jamin gitu ya, kami mungkin belum sempurna ya, tapi ini yang terbaik yang bisa kami lakukan lah gitu kan. Dan itu kita mau ciptakan suatu ekosistem pasar properti, bisnis properti, industri properti yang sehat dan solid ke depan. Terima kasih Pak Ali Tranggada sudah hadir di acara SOS Podcast. Oke, terima kasih Pak Ali Tranggada untuk waktunya hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari Fortress sponsor kita.